Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam Yesus Kristus. Hari ini karena perkenanan-Mu maka kami kembali boleh bersekutu melalui ibadah yang singkat ini Tuhan. Berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Bila Tuhan menolong kami agar mengerti firman-Mu. Demi nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga, ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya yang menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada taranya. Pada ayat yang ke-20 dikatakan, pada ayat yang ke-20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat yang ke-21 berkata demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku berharap. Ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bersyukur kembali boleh berjumpa dalam doa, dalam ibadah, dan kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan kita, Tuhan masih memelihara kehidupan saya dan saudara. Yeremia dalam Ratapan pasal yang ketiga, di sana dia berkata bahwa dia melihat di mana dia melihat keadilan Tuhan, dia melihat murka Tuhan bagi bangsa Israel. Akibat ketidaktaatan bangsa Israel, Israel harus masuk ke dalam pembuangan di Babel. Dan Yeremia ada di salah satu bangsa itu, ada hadir bersama-sama di tengah-tengah bangsa Israel. Sehingga pada pasal 3 berkata, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawaku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Di mana Yeremia boleh melihat dan boleh mengalami keadaan yang sama seperti bangsa Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan. Mereka tidak mengalami damai sejahtera. Mereka tidak mengalami namanya sukacita. Di sana mereka harus mengalami kehidupan yang penuh beban, kehidupan yang penuh masalah, kehidupan yang penuh tantangan. Yeremia pada ayat yang ke-21 dalam Ratapan 3 berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Jadi di tengah masalah yang dihadapi oleh Yeremia, oleh bangsa Israel di tengah pembuangan bangsa Babel, Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Hal-hal apa yang diperhatikan oleh Yeremia? Ayat 22 dalam Ratapan pasal 3 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Hal-hal yang diperhatikan oleh Yeremia di tengah tekanan di antara bangsa yang tidak mengenal Allah, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengerti rencana Tuhan, di tengah masalah, di tengah tekanan di antara bangsa Babel. Yeremia berkata, hal yang kuperhatikan adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan Tuhan. Ternyata Yeremia mengarahkan perhatiannya kepada apa? Kepada kasih setia Tuhan. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita di perenungan di tengah masa-masa yang sulit ini, di tengah problem kehidupan kita, di tengah tantangan kehidupan kita. Yang pertama dikatakan, mari perhatikan kasih setia Tuhan. Mari kita memperhatikan anugerah Tuhan. Mari kita memperhatikan kebaikan Tuhan. Jelaskan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Masalah kita mungkin boleh sama, mungkin belum selesai sampai hari ini, tetapi kalau kita melihat dan memperhatikan kebaikan Tuhan,
Kebaikan Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Every day, every morning, every time. Kebaikan Tuhan selalu baru bagi kehidupan saya dan saudara. Yeremia mengajak bagi kita dalam Ratapan pasal 3 berkata, mari perhatikan kasih setia Tuhan. Paulus dalam tulisannya berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Paulus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya, yaitu dia berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi di dalam Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia memperhatikan sesuatu yang depan, yaitu panggilan surgawi. Perhatiannya kepada panggilan Allah. Sehingga Paulus berkata, dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Ketika perhatian kita kepada kasih setia Tuhan, fokus kita kepada kebaikan Tuhan, maka kita mampu bersyukur hari lepas hari. Dalam mega project karakter Kristus, di sana kita diajar untuk memiliki karakter itu bersyukur. Hari ini kita mampu bersyukur ketika kita bisa melihat terus, memperhatikan terus kebaikan demi kebaikan Tuhan. Masalah silih berganti itu pasti dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Tetapi kalau kita terus mengarahkan diri kita, memperhatikan kasih setia Tuhan, maka kita akan mampu menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena kebaikan Tuhan selalu baru setiap pagi. Lalu dikatakan ayat 24, hal-hal apa lagi yang diperhatikan, yang perlu kita perhatikan dalam Ratapan pasal 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Ternyata tulis Ratapan berkata bahwa Tuhan adalah bagian. Tuhan ada di dalamnya, sehingga dia dapat berharap. Jadi kelahiran Kristus, kematian Kristus, dan kenaikan Kristus ke surga, dan dia mengirimkan Roh Kudus bagi saya dan saudara. Allah itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Tuhan itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga ketika Roh Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara, kita dapat berharap di sananya. Jadi yang kedua ini, Tuhan ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan adalah bagian kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, kata firman Tuhan. Jadi di tengah masa-masa penantian kita akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kita dituntut untuk terus berharap kepada Tuhan. Salah satunya kuncinya di sini, dengan memperhatikan bahwa Tuhan ada di dalam kita. Puji Tuhan, yang terakhir dikatakan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, dalam Ratapan pasal 3. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan yang ketiga di sana adalah pertolongan Tuhan. Bahwa pertolongan Tuhan itu selalu pasti ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kuncinya hari ini, biarlah kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan, kata firman Tuhan, dia berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Perhatikanlah kasih setia Tuhan, sehingga kita boleh menikmati dan berharap akan Tuhan dan menikmati pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi setiap kami, agar kami mampu menjalani hari-hari kehidupan kami untuk terus berharap kepada Tuhan, memperhatikan kasih setia Tuhan hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dada yang sedang mengalami pergumulan dalam masalah kehidupan, dalam karir, dalam keuangan, dalam perjodohan, bahkan bagi yang sakit, mari tumpahkan tangan-Mu kepada bagian tubuh yang sakit. Hamba berdoa demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, bila terimalah pemulihan, terimalah kesembuhan dan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jika Bapak Ibu masih ingin ada pokok-pokok doa dan layanan konseling, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.